Sementara itu pemirsa, mengenai gaduh soal isu matahari kembar, mantan Presiden Jokowi kembali menegaskan tak ada yang namanya matahari kembar di Indonesia. Menurutnya saat ini matahari hanya satu, yakni Presiden Prabowo Subianto. Ketemu dengan Bapak Presiden Prabowo, Pak? Pak, kalau ya, yang Sespim dikritisi itu, Pak, pertemuan dengan Sespim dikritisi gimana Pak tanggapannya? Pertemuan dengan Sespim Polri, Pak. Ya kita ini di rumah kan yang datang banyak, ada yang dari Taruna Nusantara, ada yang juga pernah dari Angkatan Laut, Taruna Angkatan Laut, kemarin yang dari kepolisian ada dari Sespim, datang menanyakan mengenai yang berkaitan dengan leadership, ada yang berkaitan dengan ya urusan-urusan sebetulnya nanti ke depan akan seperti apa. Saya sampaikan yang saya tahu, yang saya nggak tahu nggak mungkin nggak saya sampaikan. Matahari kembar karena ada banyak kunjungan itu. Kan sudah saya sampaikan bolak-balik, tidak ada matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Udah. Isu matahari kembar kembali muncul setelah sejumlah menteri datang ke rumah Jokowi. Tak hanya silaturahmi, para menteri juga datang, atau para menteri yang datang, ini maksud kami juga masih menganggap Jokowi bos mereka. Salah satunya Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono. Silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Apa aja Pak yang diobrolin, Pak? Ya, kesehatan dan sebagainya. Saya sehat, beliau sehat, dan minta arahan-arahan. Banyak sekali saya harus belajar dulu. Apa aja Pak arahannya, Pak? Ya, arahan untuk kemajuan dalam memimpin KKP. Makasih ya Pak Menteri. Di tengah isu matahari kembar, Presiden Prabowo meminta semua menterinya untuk merapatkan barisan. Meski demikian, Istana Kepresidenan pun tekankan bahwa Kabinet Merah Putih solid. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada menteri-menterinya untuk merapatkan barisan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan jajaran Kabinet Merah Putih solid. Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum aja gitu. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita ini sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan. Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu gitu. Tapi itu untuk menjaga semangat gitu. Nggak ada kerenggangan. Solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik Kemenko maupun kementerian. Pesan rapatkan barisan disampaikan Presiden Prabowo saat menghubungi Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat acara Halal Bihalal. Tadi Pak Presiden juga menelpon saya, menyampaikan selamat halal bihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan. Dalam acara Halal Bihalal hadir sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tim Liputan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Ahmad Zahid bin Hamidi di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 2 jam dan membahas jumlah isu global. Presiden Prabowo menyebut pertemuan diantaranya membahas penerapan tarif impor dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan soal isu kemanusiaan di Gaza. Ia mengatakan Indonesia dan Malaysia memiliki kesamaan, yakni penduduk dengan mayoritas beragama Islam. Presiden Prabowo juga menyebut Wakil Perdana Menteri Malaysia sebagai sahabat lama. Dalam pertemuan ini, Indonesia dan Malaysia juga membahas sejumlah kerjasama antara kedua negara.
Sebelum bertemu Presiden Prabowo, Wakil Perdana Menteri Malaysia juga telah bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga mengunjungi kantor BNPB Indonesia. Saya terima kasih, saya dikunjungi Wakil Perdana Menteri Malaysia, kawan saya lama, Datuk Seri atau Tan Sri? You already Tan Sri? Zahid Hamidi. Zahid Hamidi. I must be careful. Jadi Pak Zahid Hamidi, sahabat lama. Jadi ya ini nostalgia lah, banyak bicara. Walaupun kita menukar pandangan terhadap isu-isu global, isu-isu ekonomi dan kerjasama antara Malaysia sama Indonesia. Intinya itu ya. Oke? Pak, soal isu ekonomi membahas soal penerapan tarif Trump juga nggak sih, Pak? Ya, bagaimana kita nggak bahas? Itu kan lagi rame, saat dunia lagi bahas. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan melapor ke polisi terkait tudingan ijazah palsu. Rencana laporan ini diungkapkan usai pertemuan Jokowi dengan kuasa hukumnya di Menteng, Jakarta. Sedikitnya 4 orang akan dilaporkan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo atas tuduhan ijazah palsu. Kuasa hukum Jokowi mengaku sudah melengkapi dokumen dan bukti untuk membuktikan dugaan tindak pidana untuk membuat laporan. Namun rencana waktu pelaporan masih menunggu perintah Joko Widodo. Meski demikian, kuasa hukum Jokowi enggan menyebut siapakah 4 orang yang akan dilaporkan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada di media. Mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum tentunya harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Sebelumnya dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi polemik. Merespon tudingan tersebut, mantan Presiden Jokowi bertemu dengan kuasa hukumnya dan mempertimbangkan dibawa ke ranah hukum. Puluhan warga dari tim pembela ulama dan aktivis berdemonstrasi di depan kediaman Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, untuk mengklarifikasi keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Masa sempat bertahan di depan pintu masuk kediaman Joko Widodo, meski berbarengan dengan ratusan orang yang sedang antre untuk berfoto bersama Joko Widodo. Joko Widodo pun memberi kesempatan kepada perwakilan pendemo untuk berdialog di dalam rumahnya. Namun perwakilan pendemo menyebut tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sebelumnya ratusan orang yang juga dari tim pembela ulama dan aktivis berdatangi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta untuk meminta klarifikasi kepada UGM terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Perwakilan massa menyebutkan bahwa isu ini akan selesai jika Presiden ke-7 Joko Widodo memperlihatkan ijazahnya kepada khalayak. Menyikapi tudingan tersebut, mantan Presiden Joko Widodo bertemu dengan kuasa hukumnya di Jakarta pada Selasa sore. Saat ini kuasa hukum Joko Widodo telah mengumpulkan bukti-bukti pihak yang menuding ijazah Joko Widodo palsu dan mempertimbangkan tudingan ini ke ranah hukum. Sementara itu, dukungan untuk mantan Presiden Jokowi datang dari sejumlah pihak, salah satunya dari organisasi masyarakat Rampai Nusantara. Tudingan ijazah palsu tersebut merupakan isu yang didaur ulang oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Ini kan sebenarnya sesuatu yang didaur ulang ya, sesuatu yang didaur ulang yang menurut kami
agak males sebenarnya untuk menanggapi, tapi secara tegas sudah dibantah oleh Universitas Gadjah Mada, sudah dibantah oleh Pak Jokowi, dan sekali lagi kami sampaikan bahwa memang ada asas, ya, ada asas bahwa aktori, ini saya ulangi lagi, aktori incumbit onus probandi. Jadi beban pembuktian itu terletak pada pihak yang mendalilkan atau yang menuduh. Sementara itu, Joko Widodo selalu menyampaikan dirinya benar-benar kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan ijazahnya resmi dikeluarkan oleh UGM dan sudah disampaikan tidak hanya sekali oleh Rektor UGM hingga dekan. Dari Jakarta, Rio Banik, iNews melaporkan.